Kang Deddy Bepay, Gubernur Jawa Barat, melakukan kunjungan ke IPB dan ternyata alhamdulillah sambutannya luar biasa. Dan Kang Deddy akan melakukan kerjasama dengan IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Nah, ini suatu hal yang menggembirakan dan Kang Deddy pun ternyata diterima dengan baik oleh IPB. Nah, kita dengarkan dulu ya apa yang diungkapkan oleh Kang Deddy Mulyadi setelah berkunjung ke IPB. Nah, kita dengarkan dulu ya. Apa sih yang menjadi kegelisahan saya? Kegelisahan saya ini adalah banyak orang pintar, banyak lembaga penelitian yang ada di IPB. Kita harus menangkap itu sebagai solusi dari berbagai kebuntuan dalam dunia pertanian. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini segera besok melahirkan benih padi baru, benih jagung baru, mereboisasi kawasan-kawasan gundul menjadi kawasan hijau yang memiliki basic tanaman produktif. Apakah misalnya ada kayu, kemudian ada karet, ada kelapa, ada nanas, ada teh, ada kopi, dan itu akan menjadi orientasi kita ke depan. Dan kita segera di November nanti melakukan rehabilitasi lahan di Puncak, di Ciwidey, di Pangalengan, Gunung Cikuray, Gede Pangrango, kemudian Ciater, dan areal perkebunan di wilayah Purwakarta dan Subang, perkebunan karet. Ini akan menjadi fokus kita, dan kerjasama ini nanti juga akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa terbaik. Oke, itu dia pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Ternyata Kang Deddy Mulyadi itu disambut baik ya oleh Rektor IPB, dan ini merupakan sebuah inisiatif yang sungguh luar biasa sehingga nanti bisa mengembangkan pertanian di Provinsi Jawa Barat. Timbul pertanyaan ini, mengapa sih Kang Deddy Mulyadi itu ya disukailah oleh orang-orang ITB, dari mulai dosennya, mahasiswanya gitu kan, seneng. Ini ada beberapa alasan kalau menurut saya dengan sosok Deddy Mulyadi ini. Alasannya apa? Gini, kan Kang Deddy ini konsen terhadap lingkungan, dan tentunya IPB juga berharap kan lingkungannya lebih baik, atau IPB ini adalah jagonya gitu kan, atau istilahnya di IPB ini tentunya yang bertanggung jawab terhadap keilmuan tentang lingkungan. Makanya pasti ini ada klik ya antara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan IPB. Visi pertanian yang jelas. Jadi KDM ini selama dia menjabat gitu, dia memiliki perhatian yang kuat terhadap pertanian, terhadap lingkungan, terhadap sektor-sektor pedesaan dan kesejahteraan petani. Ini visi yang jelas ini tentunya membuat para akademisi di IPB itu juga tertarik, saya kira seperti itu. Sebagai universitas yang fokus pada pengembangan pertanian, tentunya ini akan saling membantu dengan Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya adalah pendekatan langsung petani ke petani. Nah ini, jadi KDM ini seringkali turun langsung ke para petani, ke lapangan, nah sehingga ada klik dengan IPB gitu, sehingga saya yakin nanti kerjasama ini akan lebih baik apabila nanti dituangkan dalam sebuah momentum atau ada penelitian. Selanjutnya, gaya kepemimpinan Kang Deddy ini sangat merayat. Gaya kepemimpinan yang merayat inilah mungkin para mahasiswa di IPB, lalu para dosen di IPB itu tertarik, dan yang paling pokok adalah integritasnya gitu ya. Mudah-mudahan dukungan dari IPB ini akan membuahkan hasil, yaitu Jawa Barat yang benar-benar istimewa. Oleh sebab itu kita dengarkan dulu pernyataan dari Rektor IPB-nya nih. Jadi insya Allah IPB akan mengawal pembangunan pertanian di
Jawa Barat. Dan alhamdulillah tadi kami terima kasih kepada Pak Gubernur yang luar biasa menyemangati mahasiswa dan menyemangati IPB agar bisa bersinergi membangun pertanian yang di Jawa Barat ini dengan berbagai teknologi yang terkini. Dan kemudian IPB juga sudah diskusi dengan Pak Gubernur untuk membangun berbagai satelit-satelit IPB di berbagai daerah. Di berbagai daerah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah lokal. Jadi solusi lokal kita hadirkan lembaga-lembaga riset yang ada di berbagai daerah agar bisa menjadi sumber solusi. Satu lagi Pak, IPB itu kan bentar lagi ulang tahun yang ke-62. Harapannya seperti apa? Iya, dia 62 tahun berdirinya IPB, usia sudah relatif tua. Karena tua harus arif, harus bijak dan harus kesatria. Oke, baik. Pernyataan tersebut tentunya sangat menggembirakan kan. Kalau saling mendukung antara Gubernur Jawa Barat dengan para dosen atau dari IPB ini, para pakar-pakar pertanian, wah ini sangat luar biasa. Ini berarti potensi dampak positif terhadap kerjasama ini. Kolaborasi ini tentunya saya yakin memiliki potensi yang besar untuk membawa dampak positif yang sangat signifikan di Jawa Barat ini. Yang pertama, itu masalah peningkatan produktivitas dan kualitas, baik itu dari pertaniannya maupun transfer teknologi dari IPB terhadap masyarakat ini. Perkebunan yang ada di Jawa Barat ini memang perlu sokongan dari teknologi yang luar biasa dari IPB, gitu ya. Jangan sampai sekarang ini banyak perkebunan di Jawa Barat ini justru dibiarkan tidak bermanfaat. Padahal IPB ada di Jawa Barat. Nah ini yang aneh itu. Kita lihatlah banyak perkebunan sekarang yang alih fungsi. Ya mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan IPB ini ada hal yang membarukan gitu ya. Yang keduanya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia pertanian yang ada di Jawa Barat. Nah, ini kalau saya harapkan nanti ada penelitian di wilayah Jawa Barat atau pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh IPB terhadap warga Jawa Barat ini, gitu ya. Terhadap warga Jawa Barat ini, kalau ada pendampingan-pendampingan seperti itu, saya kira ini akan lebih baik. Tapi jangan berbasis hanya proyek saja gitu. Tetapi ini benar-benar sebagai ajang penelitian bagi IPB, juga pengembangan pertanian di Jawa Barat. Lalu ada inovasi dan diversifikasi komoditas. Kerjasama ini bisa dapat mendorong penelitian-penelitian yang ada di daerah Jawa Barat, sehingga nanti ada usaha tani yang bisa meningkatkan ketahanan ekonomi Jawa Barat ini. Yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan petani tentunya. Dengan adanya kerjasama dengan IPB, maka nanti banyak pertanian-pertanian yang bisa menghasilkan lebih baik. Jangan sampai nanti karena pembangunan di Jawa Barat ini sudah luar biasa cepatnya, sehingga pertaniannya nanti akan terkikis gitu. Apabila ada kerjasama dengan IPB seperti ini, saya kira insya Allah nanti bisa lebih baik lagi. Oke, buat Kang Deddy Mulyadi, tentunya ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, dan ini bukan hanya sekedar obrolan. Diusahakan nanti di tahun depan itu sudah ada gerakan-gerakan yang bisa mengembangkan pertanian di Jawa Barat ini. Karena sampai saat ini pertanian di Jawa Barat ini kebanyakan itu hanya sebagai cerita saja. Ketika awal ada pengembangan ini, mengeluarkan bantuan, menggelontorkan ini, hasilnya tidak ada gitu. Nah, diusahakan nanti kalau ada pendampingan dari IPB, ini bisa sampai produktif.
gitu, produktif sehingga bisa menghasilkan. Saya ambil contoh saja, sekarang banyak kan pertanian yang ada di Cianjur saja yang berhubungan dengan beras Cianjur sekarang kan sudah berkurang. Nah, adapun nanti kalau ada pendampingan dari IPB, ini minimalnya bisa meningkat kembali. Walaupun tanahnya banyak dipakai untuk pembangunan, tapi kalau ininya tanah yang ditanami sekarang produktif lebih baik, saya kira luar biasa. Atau perkebunan-perkebunan yang sekarang banyak mangkrak. Perkebunan teh di Sukabumi, lihat. Itu kan sudah tempat produksinya itu sudah hancur, sudah tidak dipakai lagi gitu. Nah ini kan sayang gitu, kebun tehnya masih banyak tetapi sekarang tidak dipetik gitu, istilahnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini jadi sebuah pembelajaran bahwa KDM sekarang ini sudah mengarah gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk memajukan Jawa Barat. Oke, KDM 2 periode.